Masuk Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Gimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Gini Pak, kebetulan saya mendapatkan informasi di grup dinas bahwa Iya. Bapak itu menjadi Siapa? observer pada kegiatan supervisi di sekolah ini. Baik. Makanya saya mau bertanya-tanya terlebih dahulu sebelum melakukan supervisi nanti. Baik. Hari ini bisa dilaksanakan observasi langsung saja bisa? Bu? Bisa. Baik. Sebentar Bu ya, saya siapkan terlebih dahulu. Bu, rapatnya udah dibuat? Sudah Pak, saya kirim ke Bapak ya. Boleh, boleh Bu. Sebentar. Ibu Dini Bu ya? Baik. Rencana kapan Bu yang akan dilaksanakan observasi? Saya rencana maunya di hari Rabu jam 10.15. Hari Rabu ya? Iya, Hari Rabu jam 10. 10.15. Kebetulan saya mengajar di kelas 10 di KP2. Oke, berarti di kelas 10 di KP 2 Bu ya? 10 di KP 2. Mapel pelajaran apa Bu? IPAS ya? Baik. Nah, nanti Ibu kira-kira tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya itu ada 4 Pak, kebetulan ada 4. Ya, Di mana peserta didik mampu menganalisis penyebab, dampak dan upaya mengatasi pencemaran air, ya. pencemaran udara, pencemaran tanah, dan mampu menyimpulkan dari hasil penelitian pencemaran lingkungan. Selanjutnya untuk area pengembangan yang hendak dicapai itu apa? Pengembangan kompetensi yang hendak dicapainya itu yaitu mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Oke, Ibu akan mengembangkan pembelajaran diferensiasi dan KSE. Nah, saya boleh cek RPP Ibu ya? Boleh. Nah, di sini Ibu bisa baca ya. Tujuan pembelajarannya ada 4 Bu ya? Iya, ada Ada 4. 4, kemudian di sini Ibu ada KSE juga ya, diferensiasi dan KSE juga. Nah, di sini kalau boleh saya menanyakan, di diferensiasi itu Ibu menerapkan apa? Diferensiasi konten. Konten. Nah, sebenarnya itu minimal 2 Bu. Ya, kan yang diketahui ada diferensiasi konten, proses dan produk. Nah, Ibu nanti di sini hanya baru 1 Bu ya. Nah, saya sarankan itu ada 2. Kalau mau konten tambahin produk. Kalau mau produk bisa tambahin konten. Kira-kira Ibu mau menambahkan yang mana? Konten atau produk? Atau proses? Proses mungkin Pak. Oke, jadi konten di sini udah ada konten Bu ya. Iya. Nah, di sini nanti di konten, di proses, di proses pembelajarannya Bu di sini. Nah, ini ketika peserta didik membagikan kelompok, menganalisis sebuah masalah-masalah. Nah, ini dimasukkan di diferensiasi proses. Ya, kalau bisa nanti ada produknya Bu. Nah, produknya nanti kan di sini kan tujuan pembelajaran itu itu Bu? Menganalisis Menganalisis. dampak dan upaya mengatasi Pencemaran lingkungan air. Nanti kalau bisa ditambahkan pembuatan seperti mind map gitu, jadi ada siklusnya gitu. Itu di produk, nanti produk hasilnya. Kemudian di sini kalau untuk KSE Ibu udah menjalankan teknik stop, udah bagus. Kemudian di sini udah ada sintak KSE, keseluruhan sosial, udah bagus. Tinggal nanti tunggu di diferensiasinya Bu ya. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa diperbaiki dan bisa dicapai nanti di kelas B. Jadi masih bisa diperbaiki Pak sampai hari Rabu. Boleh, karena kan sekarang
nanti saya bisa mengobservasi ibu di kelas. Begitu Bu. Paham? Jadi diferensiasinya itu minimal 2 Pak. Ya 2 ada. Nah sini udah konten ya, tambahin proses. Meskipun ada 3, mau ketiga-tiganya lebih bagus. Baik. Selanjutnya Bu untuk strategi Bu yang hendak dicapai. Strateginya itu menggunakan diskusi ya Pak, diskusi Diskusi. kelompok. Ya. Saya itu sebelumnya sudah memetakan kelompoknya Ya. menggunakan asesmen diagnostik. Jadi Asesmen awal ya. Asesmen awal. Proses awal ya, udah ya Bu ya. Jadi Ibu sudah membentuk kelompok ya. Sudah membentuk. Selanjutnya selain diskusi ada apa lagi Bu? Strategi yang lain? Apakah ada LKPD dan sebagainya? Ya, pembagian? ada LKPD. Jadi setiap kelompok itu mendapatkan LKPD yang berbeda gitu masalahnya. Oh, jadi bagikan itu Iya, ya, dibagikan. sesuai dengan kelompok dari asesmen awal ya Bu ya. Baik, seperti itu ya. Sini ya. Baik, saya udah ketikkan nama Ibu. Karena saya tidak sempat menuliskan secara hard file, itu tanda tangan aja ya pakai digital boleh ya. Ini saya ini ya, ini fotonya ini ya, saya tanda tangan ya. Nah Ibu, di sini nama Ibu. Nanti saya cetak dulu ya. Ini nama Ibu ya. Bapak bisa hari Rabu? Boleh insya Allah Bu. Mudah-mudahan Ibu sehat ya. Itu ya. Baik, ada lagi yang bisa saya bantu? Apalagi Pak kira-kira yang bisa saya persiapkan buat nanti selain RPP. RPP mungkin? Ayo nanti saya akan analisis dulu Bu RPP-nya. Nah, nanti kalau ada masukan-masukan saya akan telepon ke Ibu. Begitu supaya nanti ketika pembelajaran di kelas ya, ketika observasinya atau supervisinya itu lebih matang lagi. Begitu. Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Baik. Sama siapa ya? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Oke, baik, alhamdulillah ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa silakan KM. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek kehadirannya dulu ya. Afgan. Oke. Agustina hadir Bu. Oke. Alfian. Alfian sakit. Oke. Afrijal. Oke. Artin. Oke. Asri. Hadir dulu. Cahya. Jahra. Oke, berarti yang tidak sekolah itu Alfian ya. Alfian sakit. Nah, kita berdoa dulu semoga Alfian diberikan kesehatan agar bisa berkumpul kembali bersama kita. Amin. Oke, sebelumnya Ibu akan menyampaikan kesepakatan kelas dulu hari ini, yaitu di mana kalian ketika pembelajaran itu harus bijak menggunakan handphone ya. Handphone digunakan ketika nanti diskusi kelompok. Kemudian nanti kalian harus berpartisipasi aktif di dalam pembelajaran hari ini. Kemudian kalian juga kalau misalnya mau berbicara atau mau mengeluarkan pendapatnya, silakan angkat tangan terlebih dahulu. Oke, mengerti? Ya, agar pembelajaran hari ini lebih semangat, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Oke? Kalian perhatikan saya ya. Kita akan ice breaking, yaitu clap, boom. Dengarkan instruksi dari saya. Kalau saya bilang clap,
Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu peserta didik mampu menganalisis penyebab, dampak, dan upaya mengatasi pencemaran lingkungan air. Kemudian peserta didik mampu menganalisis penyebab, dampak, dan upaya mengatasi pencemaran lingkungan udara, serta peserta didik mampu menganalisis penyebab, dampak, dan upaya mengatasi pencemaran lingkungan tanah. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengevaluasi dan menyimpulkan data hasil penelitian pencemaran lingkungan. Nah, kemarin kan minggu kemarin kita sudah belajar tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, sekarang kita akan mempelajari pencemaran lingkungan. Nah, sebelumnya saya akan bertanya dulu kepada kalian ya. Sebenarnya bagaimana sih dampak dari pencemaran lingkungan? Ada yang mau mengeluarkan pendapatnya? Apa sih? Oke, Rizky. Satu, itu dapat merusak gangguan pernafasan manusia. Oke, dapat mengganggu pernafasan manusia. Terus apa lagi? Merusak ekosistem. Merusak ekosistem. Terus? Sama bisa merusak lingkungan hewan. Oke, merusak hewan ekosistem. Terus apa lagi? Sama bisa merusak pencemaran air. Oke, merusak pencemaran lingkungan. Oke, itu pendapat dari teman kalian ya. Nanti kita akan pelajari hari ini mengenai pencemaran air, tanah, dan udara keseluruhan lebih jauh. Pelajaran hari ini, kalian akan lebih peduli lagi terhadap lingkungan, kalian akan lebih aware lagi, kalian akan lebih memperhatikan lingkungan, buang sampah pada tempatnya, dan lebih mencintai lingkungan sekitar. Oke? Nah, sebelum ke materi inti, saya akan menggunakan teknik stop dulu ya, buat kalian agak rileks. Tenang lagunya, kalian boleh sikap, duduk sikap, tegak. Kemudian kalian pejamkan mata kalian. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Kalian rasain gimana kalian itu kayak berhenti sejenak dari aktivitas dan sebelum melakukan aktivitas lagi. Ini namanya teknik stop, dimana kalian itu relax, relaxnya. Nah, sekali lagi tarik nafas, buang. Oke, sudah, kalian boleh bisa membuka matanya. Lebih relax. Kalian scan. Oke, sudah di scan? Sudah bisa? Yang nggak bisa silahkan agak maju. Ini udah ada barcode-nya. Ada yang orang suka regang? Saya Bu. Oke, jangan orang suka regang. Jadi saya mau nanya dong, bagaimana pendapat ketika mendapat aroma tidak sedap saat berada di wilayah sentra industri penyamakan kulit di Sukaregang Garut? Bagaimana Jafra yang orang Sukaregang? Bau dan tidak nyaman. Semua itu dari limbah cairnya Bu yang menyebabkan bau busuk. Makanya sungai yang terdekat Sukaregang amat sangat bau. Oke, jadi amat sangat bau ya. Namanya? Jadi Bu, permasalahan banjir yang terjadi di Wates Suci Garut selama musim hujan merupakan masalah yang serius dan perlu mendapatkan perhatian. Ada beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab utama terjadinya banjir di wilayah tersebut. Antara lain, yang pertama, curah hujan yang tinggi, endapan lumpur dan sampah, penyempitan aliran di sekitar sungai, pembuangan limbah rumah tangga secara sembarangan yang menyebabkan air meluap. Coba kalian perhatikan. Ternyata pencemaran telah berlangsung sejak dekade 1980-an. Persoalan pencemaran limbah ke sungai sudah lama terjadi dan terkesan tidak ada upaya untuk menanganinya. Bahkan beberapa kali ganti kepala daerah pun tetap saja pencemaran limbah industri sentra kulit Sukaregang masih saja terjadi. Program tersebut dipandang perlu mengingat pencemaran dari limbah industri kulit Sukaregang sudah di atas ambang batas. Sayangnya hingga memasuki tahun 2022, rencana tersebut tak terwujud. Limbah industri kulit Sukaregang makin pekat
seiring jumlah aktivitas produksi yang semakin meningkat. Tidak ada satupun yang tersisa, hanyalah bangunan yang sudah tak terapa-pangan dari pihak pemerintah bersama membenahi para penerima kebelakangan. Yaitu, tolong misalkan direplikasi itu ke IPA. Ini banjir bandang Garut ya. Karena kalian mungkin kelahiran masih muda-muda, mungkin ada yang tidak tahu bagaimana ketika banjir bandang ini terjadi. Coba kalian lihat, 633 rumah menjadi korban. Ini sampai Presiden Jokowi aja ke Garut ya. 500 keluarga di 17 desa ini terkena dampak. 26 orang meninggal dan 23 orang hilang. Oke, nah, setelah melihat dua video tersebut, bagaimana tanggapan kalian ya? Untuk video yang pertama, video di Sukaregang, ada yang mau menanggapi? Siapa? Masalah kompleks yang memerlukan solusi komprehensif, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat sangat penting untuk mengatasi masalah ini dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi semua. Intinya karena endapannya itu banyak, kemudian sampahnya yang meluap dan curah hujan yang tinggi ya. Tas hujan tinggi dalam waktu yang cukup lama menjadi pemicu meluapnya Sungai Cimanuk. Kerusakan di hulu Sungai Cimanuk menjadi penyebabnya kerusakan kawasan hutan di daerah hulu akibat perubahan tata guna lahan sehingga DAS atau daerah aliran sungai terus mengalami pangkalan. Wilayah Cimanuk sudah tak seimbang. Oke, itu ya yang sudah terjadi di wilayah Garut, di mana curah hujan yang tinggi pada saat itu menyebabkan banjir bandang. Oke, akan berkelompok ke kelompoknya masing-masing. Tetapi sebelumnya saya mau menjelaskan dulu. Di sini ada LKPD. Nah, di sini ada 6 masalah yang harus kalian selesaikan. Di mana kalian bisa scan barcode di sini. Kemudian kalian pertanyaannya. Kemudian sama di pertanyaan yang kedua juga, kalian bisa simak audionya. Jadi kalian bisa mendengarkan, kemudian kalian jawab. Nah, di sini kalian masih ada link YouTube yang harus kalian pelajari, kemudian kalian jawab pertanyaannya. Dan kalau ini merupakan gambar visual yang kalian itu dari gambar ini timbul pertanyaan-pertanyaan dan kalian jawab juga. Kemudian ada artikel. Nah, artikelnya silahkan kalian jawab pertanyaannya. Kemudian yang terakhir, untuk kalian menjawab pertanyaan. Kalian bisa lihat dan bisa dengar audionya ya. Ada yang scan barcode itu isinya audio. Paling YouTube-nya.
kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rahma Fadila dan anggota saya Nurul Medina, saya Nadia Putri, Saya Muhammad Rizky Putra. Saya Gelar Purnama. saya Cynthia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran tanah. Setelah video di atas saya amati dan pelajari, maka dapat saya simpulkan juga bahwa ada beberapa solusi atau cara penanggulangan pencemaran tanah. Yaitu yang pertama, kita bisa mencoba cara untuk menghindari aktivitas pertanian yang berlebih. Yang kedua adalah mengurangi fosfor manusia atau materi-materi yang berkomunikasi oleh tanah sehingga dibutuhkan 3R, yaitu reuse, dan recycle. Cara selanjutnya adalah melakukan pencucian tanah atau bertujuan untuk menghilangkan kontaminan yang ada dalam tanah. Dan yang terakhir yaitu dengan melakukan bioremediasi atau cara menggunakan mikroorganisme sebagai sarana untuk menghilangkan kontaminan yang ada di dalam tanah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana solusi penanggulangan pencemaran tanah yang bisa dilakukan atau cara penggunaan dampak pencemaran tanah, yaitu pertama kita bisa mencoba untuk menghindari aktivitas pertanian yang berlebihan. Yang kedua adalah mengurangi manusia atau materi-materi yang terkomulasi oleh tanah sehingga dibutuhkan 3R. Yang terakhir yaitu dengan melakukan bioremediasi. Cara ini menggunakan mikroorganisme sebagai cara untuk menghilangkan kontaminasi yang ada dalam tanah. Saya akan menjelaskan penyebab terjadinya pencemaran air. Berdasarkan infografis tersebut, saya simpulkan bahwa ada 4 penyebab terjadinya pencemaran air. Pertama, yaitu pencemaran akibat mikroorganisme dalam air. Faktornya adalah kuman seperti bakteri, virus, protozoa, dan paras. Kedua, yaitu pencemaran air akibat anorganik nutrisi tanaman. Faktornya yaitu pupuk organik yang mengandung senyawa kimia yang kemudian tidak dikelola dengan baik dan diminasikan lingkungan. Yang ketiga yaitu pencemaran air oleh bahan kimia organik. Faktor penyebabnya yaitu bahan kimia yang dapat melarut dengan air, contohnya minyak, deterjen, dan lainnya. Dan terakhir adalah pencemaran oleh bahan kimia organik. Faktor penyebab adalah garam, asam, dan bahan toksik logam seperti kadmium, merkuri, dan lain-lain. Dan yang lebih parah, salah satunya adalah emfisema, yaitu suatu gejala di mana seorang mendapatkan dari pengaruh oksigen. Saya akan menjelaskan dampak apa yang bisa terjadi terhadap lingkungan. Dari artikel yang saya amati, dari limbah industri juga, sehingga akibatnya pada lingkungan adalah terjadinya pencemaran tanah dan akibatnya sangat terlihat jelas dan signifikan pada bidang sektor pertama Pernapasan yang akhirnya dapat membahayakan tubuh dan ekosistem di sekitar. Sebagai seorang pelajar, saya begitu sedih dan berempati kepada lingkungan sekitar. Maka dari itu, langkah awal saya untuk menyelamatkan lingkungan dan ekosistem di sekitarnya adalah dengan mengedukasi orang terdekat dan masyarakat di sekolah, rumah, dan dimanapun. Maka seindahnya aman muncul mindset yang positif dari beberapa individu di sekitar dan secara tidak langsung. Silakan yang mau bertanya. Saya Ibu. Oke. Apakah sekarang udara lebih panas karena pencemaran udara? Izin jawab, ya karena banyaknya polusi udara, karena banyaknya kendaraan bermotor, jadi udara semakin panas. Oke, jadi karena banyaknya kendaraan bermotor, kemudian aktivitas manusia sekarang itu makanya udara jadi semakin panas. Kemudian lapisan ozonnya juga kita itu semakin tipis, makanya lebih terasa panasnya. Dan kalian tahu sendiri banyak sekali penebangan hutan, kemudian perluasan lahan, itu juga salah satu yang menyebabkan udara kita semakin panas karena sudah banyak banget hutan sama tumbuhan yang ditumbuh
berkembang gitu. Oke, ada yang mau bertanya kembali? Tanya, bagaimana agar air tidak tercemar atau untuk air tidak tercemar karena takut kita konsumsi apabila ikannya tercemar. Oke, yang bertanya? Yang bertanya lagi tidak? Mbak, bertanya? Itu pula yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk gong dulu ya. Sekarang saya akan memberi kesimpulan mengenai apa yang sudah kalian pelajari, yaitu mengenai pencemaran ya. Pencemaran, di mana zat yang mencemari lingkungan itu disebutnya polutan. Kemudian semua hal yang menimbulkan penurunan kualitas lingkungan sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tadi dari pertanyaan-pertanyaan juga itu sudah bisa mewakili apa yang kita pelajari hari ini, yaitu pencemaran air, udara, dan pencemaran tanah. Ini merupakan macam pencemaran lingkungan juga ya. Nah, pencemaran air dulu nih. Apa itu pencemaran air? Itu masuknya makhluk hidup dan zat lain ke dalam air yang dapat menyebabkan kualitas air menurun ke tingkat tertentu sehingga tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Kayak tadi pertanyaan yang katanya bagaimana sih cara membedakan ikan yang tercemar sama yang tidak tercemar. Kalau misalnya airnya itu sudah banyak masuk zat yang lain, itu bisa kita itu melihat kualitas air tersebut menurun. Kalau kualitasnya menurun berarti ikannya juga sudah tidak segar. Nah, kalau ini pencemaran udara, di mana atmosfer kita ini atmosfer kita itu tercemar gitu. Ini zat tercemarnya ada karbon monoksida, nitrogen, ozon, dan efek rumah kaca. Masih mengenai pencemaran udara, tadi juga ada pertanyaan, kenapa sih udara kita itu kok semakin sini semakin panas tuh ya, kerasa karena itu tadi banyak zat tercemar yang masuk, banyak kendaraan bermotor yang setiap tahunnya itu meningkat, kemudian yang lahan-lahan pertanian itu dijadikan perumahan. Kalian mungkin biasanya kan kalau tahun-tahun kemarin itu jam 7 pagi-pagi itu masih segar ya. Kalau sekarang jam 7 pagi itu udah panas gitu. Kalian udah panas, kemudian kerasa banget polusi di pagi hari karena kendaraan bermotor, karena orang beraktivitas sekolah kerja. Makanya gas nitrogen, gas oksigen, argon, sama gas kecil lainnya itu sudah menyebar pagi-pagi. Dan yang terakhir itu pencemaran tanah, di mana keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan alam tanah. Nah, penggunaan pestisida yang berlebihan juga itu berakibat tanah itu menjadi tidak subur, kemudian mati ya, tanaman itu bisa mati, dan sampah-sampah yang menumpuk juga itu bisa menutupi pori-pori tanah sehingga tanah itu seakan-akan tidak bisa bernapas, karena tanah itu bernapas. Jadi tanah itu mengalami penurunan kualitas, jadi terjadi pencemaran tanah. Oke, upaya apa yang dapat dilakukan untuk agar pencemaran lingkungan itu tidak terjadi, yaitu kalian ya bisa dari memilah sampah dan melakukan daur ulang sampah dengan bijak, kemudian melakukan pengolahan limbah lebih lanjut terhadap limbah beracun dan berbahaya, melakukan pengawasan terhadap penggunaan pestisida agar tidak berlebihan, kemudian melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Penanaman kembali. Ya, penanaman kembali. Jadi kalau misalnya hutannya itu dibabat untuk perumahan, itu harusnya ada area yang untuk penanaman kembali lagi gitu. Kemudian melakukan penyuluhan dan pendidikan mengenai lingkungan hidup. Oke. Jadi dari materi hari ini itu apa sih kesimpulan yang dapat
dari pelajaran hari ini? Ada yang bisa? Oke, Muhammad Akbar. Dari kesimpulan yang saya ambil, satu adalah pencemaran air. Pencemaran air dapat terjadi di danau, sungai, lautan, dan air dan tanah. Pencemaran air dapat disebabkan oleh zat-zat polutan seperti inseksida, kotoran limbah, pupuk, dan sampah. Pencemaran air dapat berdampak pada kehidupan biota air, kualitas air tanah, kesehatan manusia, dan estetika lingkungan. Yang kedua adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat menyebabkan tanah mengandung racun, sulit ditumbuhi tanaman, dan berdampak buruk pada kesehatan tubuh jika dikonsumsi. Pencemaran tanah dapat berbahaya bagi keberlangsungan ekosistem. Yang ketiga adalah pencemaran udara. Pencemaran udara dapat menyebabkan gangguan pernapasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Terima kasih untuk Muhammad. Oke, kita akan melakukan evaluasi quizzes ya. Jadi kalian harus ke quizzes.com. Ke depan ya untuk scan. Itu kalian buka quizzesnya. Kemudian masukkan kodenya 148788. Masuk, Tika masuk, Fahri, Gisela. Oke, kita mulai sekarang ya. 3, 2, 1. Juga sudah langsung bisa melihat hasil dari proses kalian. Amat sangat antusias, amat sangat bersemangat ya. Kemudian ibu juga ingin memberikan refleksi di mana dari kita mempelajari materi pencemaran lingkungan hari ini bermanfaat ya. Ada manfaatnya nggak? Ada, Bu. Nah, manfaatnya Kita lebih sadar dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, terutama bagi hewan dan manusia. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, nah kegiatan untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan memanfaatkan limbah ya. Ini kan ibu tadi lihat ya banyak bekas sedotan-sedotan. Nah materi selanjutnya minggu depan itu kita akan mempelajari limbah. Kalian bawa limbah yang ada di rumah kalian, terus kalian nanti akan memanfaatkan limbah-limbah itu. Apakah akan menjadi barang yang bisa dipakai lagi, atau kalian berkreasi? Apakah oh ya ada yang jadi asbak atau apa? Jadi kalian membawa lanjutnya yaitu pemanfaatan limbah rumah tangga. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, untuk pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Pak M, silakan kesimpulannya. Iya, sudah pembelajaran ini sudah dimulai. Sudah selesai. Jadi salah.
observasi ya. Ya, untuk Oke. observasi saya bagaimana akan lebih depannya, terus apa yang kekurangan saya dan bagaimana tanggapan Bapak terhadap penampilan saya ketika diobservasi. Baik, Bu Dini kemarin tanggal 23 Oktober ya di kelas 2 DKP 2 bahwa Ibu tentang penerapan pembelajaran diferensiasi dan PSE Bu ya sudah cukup baik secara kesimpulan. Kemudian di sini ada satu catatan ya, pola kelas sudah baik, kemudian menerapkan pembelajaran diferensiasi sudah baik, PSE juga sudah baik, kemudian juga di sini Bu ada alat peraga juga ada di sini Ibu menggunakan berbagai metode teknik sport juga ada Bu ya, tapi ada tambahan nih. Jadi Ibu catatan di sini ya bahwa Ibu itu belum bisa mengolah kelas dengan baik ya, perlu diingatkan. Dari kemarin itu ada ini ya Bu ya, kesepakatan kelas, kesepakatan kelas kalau bisa ditawarkan terlebih dahulu, jangan langsung ucapin gitu-gitu aja, jangan, tapi harus ada kesepakatan dengan siswa belajar seperti apa. Jadi hanya dulu ke siswa bagaimana tanggapannya, kalau misalkan perlu dihapus atau tambahkan begitu, gitu aja. Jadi sebelum pembelajaran, jadi saya lebih baik menanyakan terlebih dahulu kesepakatan kelasnya, Iya. gitu. Jangan langsung dari saya sendiri. Iya, begitu aja mungkin saya lihat. Terus ini Bu untuk pembelajaran diferensiasi konten prosesnya udah terlaksana dengan baik, tapi untuk produknya belum termunculkan. Apakah saya kemarin apakah tahu saya kurang fokus atau gimana? Saya lihat itu diferensiasi produknya belum ada. Itu mungkin harus ditingkatkan sehingga nanti di sini Bu perlu dikembangkan sama Ibu ya. Nah, saya rasa Ibu Boleh saya nanya dulu Pak, diferensiasi produk kalau dari pembahasan yang saya bahas apa ya kira-kira maksudnya tuh kemarin itu ini ya, mengenai pencemaran lingkungan. ya jadi ada yang presentasi, ada yang bikin poster, ada yang bikin apa meme, jadi kan masing-masing berbeda-beda. Tindak lanjutnya gitu. Iya, nanti ke depan diharapkan seperti itu ya. Tentunya ada upaya-upaya mungkin Bu ya. Kira-kira itu untuk pengembangan kompetensi Ibu ya untuk kedepannya. Itu aja berarti Ibu ya. Jadi Ibu mau mengembangkan kompetensi tentang pembelajaran diferensiasi produk Ibu ya. Nanti kedepannya itu nanti tujuan yang dikerjakannya Ibu nanti ada variasi produk yang dihasilkan atau karya produk yang dihasilkan oleh Ibu. Nah jadi nanti ketika saya observasi lagi mudah-mudahan ini bisa nampil gitu hasilnya. Kemudian tadi kesepakatan kesepakatan kelas ya, rencananya kapan Bu mulai mau ditingkatkan untuk pelatihan? Boleh sih dari minggu depan juga. Nah ya silakan Ibu, kalau perlu referensi kan saya akan kasih referensi Bu, mudah-mudahan ini menjadi acuan itu buat perbaikan depannya. Mungkin itu nggak ada banyak lagi, mungkin tinggal ini aja Bu apa nanti saya akan observasi lagi, mudah-mudahan hasilnya baik Bu ya. Sebelum observasi boleh saya nanti bertanya dulu? Boleh. Ya. Karena ini nanti tindak lanjutnya mudah-mudahan ini bisa di semester kedua nanti. Oh, iya. Di tingkat tingkatan. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Mungkin udah sih Pak, cuman mungkin nanti kalau misalnya tindak lanjut saya mungkin bertanya dulu ke Bapak konsul lagi Iya. seperti apa biar semuanya tercapai gitu. Ya, baik. Sehingga nanti mudah-mudahan hasil refleksi tingkat lanjutnya itu dapat berjalan dengan baik. Mungkin gitu Bu, kesepakatannya mohon ditandatangani terlebih dahulu sama Ibu. Sepakat ya tanggal hari ini saya tanda tangan juga ya. Oke.
Ayo Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Bu ya. Saya juga dapat ilmu baru ya Pak ya. Mudah-mudahan lebih baik ke depannya. Saya juga dalam mengajar Baik. proses pembelajaran. Terima kasih Pak. Ada lagi silakan. Tidak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nur, Bu.